Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Lesmana Neiranggana, pada channel ISWega. Dalam video kali ini, saya akan coba menjelaskan penggunaan aplikasi rapot kurikulum merdeka pada jenjang sekolah dasar. Bagi Bapak dan Ibu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk tidak men-skip video ini, agar Bapak dan Ibu bisa dengan jelas dan benar menggunakan aplikasi rapot ini. Untuk Bapak dan Ibu yang belum memiliki aplikasi rapot ini, silahkan cek di deskripsi di bawah video ini. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Silahkan buka aplikasi ini. Tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu, masih proses membuka. Silahkan masukkan password yang sudah diberikan. Klik masuk. Klik OK. Klik lanjut. Dan ini adalah tampilan menu pada aplikasi rapot kurikulum merdeka. Nah, Bapak dan Ibu, setelah sebelumnya pada video pertama, saya sudah menjelaskan bagaimana menyusun nilai dan mencetak rapot intrakurikuler beserta dengan nilai ekstrakurikulernya. Pada video yang kedua ini, saya akan coba menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi nilai dan mencetak rapot pada pelajaran kokurikuler atau biasa kita sebut dengan P5. Oke, Bapak dan Ibu, setelah masuk ke dalam menu ini, silahkan kita pilih menu kokurikuler. Nah, di sini ada input data, ada project ke-1, ada project kedua, dan ada output raport project. Kenapa ada dua project Bapak dan Ibu? Karena ini adalah raport jenjang sekolah dasar, karena di jenjang sekolah dasar itu mengharuskan minimal itu melaksanakan 2 project ya Bapak dan Ibu. Maka dari itu ada 2 project yang harus kita isi. Oke Bapak dan Ibu, untuk mengawalinya ya, kita masuk ke input data dulu. Kita fokus ke input data dulu, di mana kita mengisikan dimensi project. Silahkan diklik Bapak dan Ibu, dimensi project. Nah, ini tampilannya Bapak dan Ibu. Input project ke-1 dan input project kedua. Ini hanya sebatas menuliskan ya, memilih tema projectnya. Ya, misalkan di sini tema projectnya untuk project ke-1 kewirausahaan, dan nama projectnya itu biasanya kita sebut dengan topik ya Bapak dan Ibu. Judulnya, topiknya. Ya, di sini sebagai contoh aku si pengusaha cilik. Nah, kemudian untuk project ke-1 ini kita pilih ya, dimensi mana yang akan kita nilai, ya, yang akan kita amati dalam project ini. Ya, pastikan Bapak dan Ibu usahakan memilih minimal 2 dimensi. Ya, sebagai contoh di sini saya isikan atau pilih dimensi beriman.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian saya pilih bergotong royong dan kreatif. Jadi ada 3 dimensi untuk proyek ke-1. Nah, kemudian untuk proyek kedua, ya, sama Bapak dan Ibu, kita pilih terlebih dahulu temanya. Tema proyeknya apa? Misalkan kearifan lokal. Nama proyeknya atau topik proyeknya itu apa? Semisalnya cerita rakyat. Ya. Kemudian pilih dimensi proyeknya. Mandiri, terus bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global. Nah, jadi masing-masing saya memiliki 3 dimensi pada setiap proyeknya, ya. Oke, Bapak dan Ibu, jika sudah diisikan dimensi ini, ya, kita sudah pilih temanya, kita sudah input topik proyeknya, dan sudah kita pilih juga dimensi setiap proyeknya. Kemudian kita kembali, Bapak dan Ibu. Nah, kita cek terlebih dahulu, ya, kita cek terlebih dahulu elemen setiap proyek. Diklik, Bapak dan Ibu. Nah, ini, ya, sudah saya isikan. Ini berdasarkan BSKP nomor surat keputusan kepala BSKP nih, ya, sudah saya inputkan, Bapak dan Ibu, sudah sesuai. Jika memang di pertengahan jalan itu ada revisi, silahkan Bapak dan Ibu ganti saja, ya, ini bisa diganti, ya, Bapak dan Ibu. Namun ini yang terakhir ini seperti ini, ya, dimensi setiap proyeknya. Oke, ada sub elemennya, ya. Contoh misalkan di sini tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sub elemennya ada sub elemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Ada pemahaman agama atau kepercayaan, ada pelaksanaan ritual ibadah, ya, ada integritas dan seterusnya. Ini tentunya Bapak dan Ibu biasanya kan sebelum menyusun atau melaksanakan project atau P5, biasanya kan sudah didampingi oleh modul, ya, modul projectnya. Pastikan ini sudah ada, ya, Bapak dan Ibu. Oke, kita kembali Bapak dan Ibu, klik menu Home. Nah, kita isikan project ke-1. Ya, kita selesaikan dulu penilaian untuk project ke-1. Ya, diawali dengan memilih sub elemen. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada bagian-bagian yang tidak terpilih. Karena dimensi ini kan ada 6, ya, Bapak dan Ibu. Tadi saya setiap projectnya itu hanya memilih 3, ya. Jadi Bapak dan Ibu untuk meringkas, ya, supaya yang tidak terpilih ini tidak muncul, silahkan klik rapihkan terlebih dahulu, ya, klik rapihkan. Nah, maka dimensi yang tidak terpilih ini tidak akan muncul, ya. Tuh, Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita memilih dimensi, kita isikan deskripsi projectnya. Ya, jadi diuraikan dulu project ini tuh project apa sih, gitu Bapak dan Ibu. Ya, ini diisikan di sini, ya, Bapak dan Ibu. Ini sebagai contoh untuk pengisian deskripsinya. Ya, Bapak dan Ibu bisa sesuaikan dengan modul project yang sudah ada. Biasanya ada tuh di latar belakangnya, ya, di latar belakang modul project Bapak dan Ibu.
Ya, tinggal masukkan ke sini. Oke. Jika deskripsinya sudah diisi, ya sudah diinputkan, silahkan kemudian selanjutnya kita pilih ya subelemennya. Ya, subelemen apa saja yang masuk yang akan kita nilai pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kita pilih Bapak dan Ibu tadi ya sesuai yang ada di mana? Di elemen project ya. Ada di sini. Sesuaikan juga dengan kegiatan yang berlangsung ya, dan juga penilaian yang akan kita lakukan kepada para peserta didik ya. Contoh di sini saya untuk beriman ini saya pilih 2, untuk bergotong royong saya pilih kerjasamanya, kemudian berbaginya ya saya isikan 2 juga. Terus untuk kreatif saya pilih 1. Oke. Nah, subelemen ya, deskripsi subelemen pada proyek ke-1 sudah saya pilih dan sudah saya isi. Kemudian selanjutnya kita isikan nilai pada proyek ke-1 ini. Ya. Bagaimana caranya? Kita kembali ke menu home, kemudian pilih nilai per elemen. Diklik Bapak dan Ibu. Nah, ini masih muncul semua ya. Semua dimensi. Seperti tadi Bapak dan Ibu, kita rapihkan terlebih dahulu agar yang muncul hanya yang sudah kita pilih saja. Ya, kita klik rapihkan. Nah, kemudian ini akan muncul sesuai yang harus kita isikan saja, ya. Nah, untuk dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini ada 2 subelemen, ya. Masing-masing kita akan isikan. Untuk bergotong royong juga ada 2, untuk kreatif ada 1, ya. Bagaimana cara mengisi nilainya, Bapak dan Ibu? Ya, bagaimana cara untuk mengisi nilainya? Jadi, untuk pengisian nilai itu berdasarkan rubrik ya, Bapak dan Ibu. Jika dikatakan peserta didik itu belum berkembang, ya, kita inputkan dengan angka 1. Untuk mulai berkembang, kita inputkan dengan angka 2. Untuk berkembang sesuai harapan, kita inputkan dengan angka 3. Dan untuk sangat berkembang, kita inputkan dengan angka 4. Tentunya ini Bapak dan Ibu kan mungkin sudah membuat rubriknya ya, sudah melaksanakan juga ya. Jadi pastinya sudah punya nilai nih ya. Oke, sebagai contoh di sini untuk peserta didik nomor 1 ini ya, untuk subelemen ke-1-nya di dimensi beriman. Oke, di dimensi beriman saya isikan 1, dan untuk subelemen keduanya saya isikan 3. 3 itu berarti berkembang sesuai harapan ya. Oke, untuk dimensi bergotong royongnya, untuk subelemen 1-nya isikan 3, dan untuk subelemen keduanya isikan 4. Atau kebanyakan, atau ini sangat baik ya 4 itu. Mulai berkembang deh, karena di sini berbagi ya. Terus untuk kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal. Oke, kita isikan 2 deh, mulai berkembang. Oke, maka Bapak dan Ibu ya, nanti akan muncul deskripsi sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu inputkan. Ya, ini deskripsinya yang berwarna merah ini sesuai dengan apa yang sudah Bapak dan Ibu inputkan.
Cukup begini Bapak dan Ibu untuk pengisian nilai pada project P5. Ya, di setiap projectnya itu cukup begini. Jadi inputnya itu bukan angka 80 atau puluhan ya, atau mungkin ratusan gitu. Ya, jadi inputkan saja 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan rubrik yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita kembali ke menu home. Untuk project ke-1 sudah kita selesaikan. Dan untuk project kedua, sama tahapannya Bapak dan Ibu, sama dengan pengisian pada project ke-1. Ya, sebagai contoh di sini subelemen kita pilih. Nah, di sini deskripsinya kosong. Kita coba isikan deskripsinya tentang project cerita rakyat. Oke. Ya, sebagai contoh saja ya Bapak dan Ibu, untuk deskripsinya cerita rakyat itu kegiatan berlangsung untuk mengenalkan anak pada cerita kebudayaan daerah sekitar. Ya. Oke, sebagai contoh itu deskripsinya. Nah, kemudian sama tadi dengan project ke-1 yang tidak terpilih kita tutup Bapak dan Ibu, klik dengan tombol rapihkan. Maka tidak terpilihnya sudah hilang ya. Oke, di sini untuk mandiri kita pilih subelemennya percaya diri boleh. Terus refleksi. Oke, untuk berkebinekaan globalnya perbedaan budaya, oke. Terus peran individu dalam demokrasi, oke. Nah, untuk bernalar kritis di sini cukup satu aja deh, mengajukan pertanyaan. Jika misalkan ada peserta didik yang dalam tahapan pengenalan ada siswa yang bertanya. Oke, itu Bapak dan Ibu subelemennya. Jika sudah diisi ya, deskripsi dan subelemennya, kita kembali ke menu home dan kita input nilainya. Nilai project kedua. Klik nilai per elemen. Oke. Seperti tadi ya Bapak dan Ibu, inputkannya rentang 1, 2, 3, dan 4. 1 sampai 4. Ya. Oke, klik rapihkan. Nah, untuk dimensi mandiri subelemen 1 percaya diri. Anak tersebut berkembang sesuai harapan. 3. Oke, mengembangkan refleksi. Misalkan kurang. 2. Mulai berkembang. Oke, berkebinekaan global. Put 1. Terus memahami peran individu. Oke, kita input berkembang sesuai harapan. 3. Oke, mengajukan pertanyaan. Nah, belum berkembang, belum ada pertanyaan yang muncul. Oke, kita isikan 1. Nah, selesai Bapak dan Ibu pengisian nilai pada project kedua untuk satu siswa ini tentunya. Oke, Bapak dan Ibu, kita kembali lagi ke menu home. Nah, maka project ke-1 dan project kedua sudah selesai kita input ya, kita sudah selesai berikan nilai. Kemudian Bapak dan Ibu untuk mencetak rapotnya silahkan klik output rapot project rapot P5 semester 2. Kenapa semester 2 Bapak dan Ibu? Jadi usahakan rapot P5 ini memang dicetak di semester kedua ya. Kenapa di semester kedua?
Karena untuk semester ke-1 dianggap belum selesai proyeknya. Gitu Bapak dan Ibu. Tapi gimana jika kita ingin mencetak di semester ke-1? Ya mungkin boleh-boleh aja sih ya. Karena sejauh ini memang saya juga belum menemukan sih boleh atau tidaknya itu. Tapi sepanjang ini kenapa dicetak di semester kedua? Karena memang dianggap proyeknya itu belum selesai semua. Jadi usahakan Bapak dan Ibu untuk mencetak rapot proyek P5 ini di semester kedua. Namun ya jangan sampai Bapak dan Ibu lupa untuk menginputkan proyek ke-1 yang berlangsung di semester ke-1 itu ya. Jadi dianggap 2 proyek itu setiap semester itu ada gitu. Gimana kalau misalkan proyeknya itu dua-duanya kita laksanakan dalam 1 semester? Ya bisa saja sih, karena kan jam kita itu per tahun ya. Namun jika memang dilaksanakan dalam 1 semester 2 proyek, sepertinya akan terlalu padat gitu. Nanti akhirnya 1 semesternya itu terlalu padat untuk mengejar materi intrakurikulernya. Jadi itu ya Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi Bapak dan Ibu, coba masuk ke rapot P5 semester kedua, diklik rapotnya. Ini adalah bentuk rapotnya Bapak dan Ibu. Oke, di sini bentuk rapotnya. Nah, sebelum cetak rapot ini bisa Bapak dan Ibu rapihkan ya. Nah ini rapihkan. Oke, proyek ke-1 ini deskripsi tadi yang sudah kita input. Kemudian scroll ke bawah, ini ada rubrik ya. Jadi ini ada capaiannya. Untuk proyek ke-1 ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu apa capaiannya? Ya, nanti di sini sudah di rata-ratakan ya Bapak dan Ibu, jadi sudah otomatis untuk pencapaiannya. Nah di sini untuk proyek ke-1, jadi nanti checklist begini Bapak dan Ibu ya. Jadi checklist begini, tadi yang Bapak dan Ibu input 1, 2, 3, dan 4, ini akan masuknya bentukannya checklist begini. Oke, kita scroll. Nah, catatan prosesnya ini berdasarkan subelemen ya. Untuk proyek ke-1, proyek kedua juga sama Bapak dan Ibu. Catatan prosesnya juga berdasarkan subelemen. Nah, ada ketidakhadiran. Oh iya, ketidakhadiran ini dari mana? Ketidakhadiran ini tadi Bapak dan Ibu, nilai per elemen ada di bagian pojok setiap project ya. Ini di project ke-1 ada, terus di project kedua juga ada. Jadi untuk ketidakhadiran ini gabungan dari 2 project yang berlangsung. Oke, itu Bapak dan Ibu penjelasan mengenai penyusunan nilai kokurikuler atau P5 ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Bapak dan Ibu. Oke. Terus belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!